Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat. Di hari ini saya rindu untuk berbagi dengan kita semua tentang firman Tuhan yang ada di dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Nah, saudara-saudara, ini adalah bagian Alkitab tentang syarat-syarat bagi penilik jemaat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa besok tanggal 25 Maret 2022 adalah waktu di mana gereja kita, GEMIM, itu memilih khususnya untuk komisi BIPRA Sinode GEMIM, arah sinode. Nah, untuk itu sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengingatkan sekali lagi tentang pemilihan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, di pembacaan ini 1 Timotius 3 ayat 1-7 ini adalah surat Paulus kepada Timotius, ya, seorang yang muda yang memang dipersiapkan secara khusus oleh Paulus untuk menilik atau menjaga, bahkan juga establish, membangun jemaat yang ada di dalam pelayanannya. Nah, untuk itu hari-hari ini, bahkan juga beberapa waktu ini, kita melihat banyak sekali, khususnya ya, saya di pelayanan remaja, jadi khususnya untuk pelayanan remaja banyak kakak-kakak pembina remaja yang saling mengusung seseorang atau calonnya, ya. Dalam hal ini, kalau di gereja kita baru saja melewati masa-masa nominasi, bahwa seseorang ini penatua remaja khususnya, yang mendapatkan nominasi at least 75 jemaat, dan juga dia adalah seorang ketua komisi pelayanan remaja wilayah, maka dia berhak untuk menjadi salah satu nominator dalam pemilihan komisi pelayanan remaja Sinode GEMIM. Tentu saja syarat ini sama dengan komisi kategorial yang lainnya, bapak, ibu, pemuda, dan juga anak. Nah, untuk itu malam ini saya mau share kepada kita semua tentang pembacaan ini, 1 Timotius 3 ayat 1-7. Judulnya adalah syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarkah perkataan ini? Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengampalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ayat yang terakhir, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, saudara-saudara sekalian, dan juga kakak-kakak yang mungkin saat ini melihat postingan ini, saya tentu saja mendoakan bagi kakak-kakak yang nantinya akan memilih di Walineto, agar supaya senantiasa mendoakan sosok yang mungkin jadi panutan kita yang akan masuk dalam struktur Komisi Pelayanan Remaja Sinode GEMIM, di mana ada 39 nominator yang sudah masuk, dan mereka lah yang nantinya akan dipilih kakak-kakak. Nah, saat ini begitu banyak yang muncul, ya, bahwa sudah ada struktur masing-masing. Nah, ingat bahwa kita ini memilih seorang hamba Tuhan, bukan memilih calon politisi yang masuk dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau juga dewan, ya, bukan. Tapi kita memilih hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang mau melayani dengan sepenuh hati, yang kalau kita baca, ya, di dalam Matius atau Injil yang lain tentang Yesus memanggil murid-muridnya, pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya itu langsung meninggalkan
apa yang mereka kerjakan dan mengikut Yesus. Memang tidak seperti itu juga ya pada saat ini. Kalau misalnya ada yang sudah bekerja, dia tidak serta-merta langsung meninggalkan pekerjaannya, tetapi dia mampu untuk membagi waktunya dalam pekerjaan dan juga di dalam pelayanan, dengan tentu saja melakukan itu dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, dan mau melakukan extra mile, artinya mau melakukan lebih lagi dari yang diminta. Nah, dan dia harus berserah penuh pada Tuhan, seperti yang di dalam pembacaan yang barusan saya share ini. Nah, kalau kita lihat juga ya di selain Timotius, pada saat Paulus juga menuliskan surat kepada Titus, ya, pada Titus sama juga pesannya. Ya, kalau kita baca dalam Titus 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-16 itu tentang syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat. Itu kurang lebih sama yang dimintakan, bahwa seorang penatua itu, apalagi ini ya di Komisi Pelayanan di arah sinode yang begitu besar dan lebarnya pelayanan, dari lembah sampai ke gunung, dari gunung sampai ke pantai, bahkan ke pulau-pulau, dia harus rela untuk melakukan itu semua. Nah, Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim dan juga kategori yang lainnya itu ada 13 orang saat ini. Ya, struktur 13 orang. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat nominator kita ada 39, berarti ada 26 orang yang tidak terpilih. Nah, untuk itu saya juga mau mengingatkan, karena yang namanya pemilihan ini pasti ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Nah, disinilah kita akan benar-benar diuji, apakah kita masuk pemilihan ini gara-gara memang untuk mencari nama atau batu loncatan, atau hanya mau mencari popularitas. Wah, dia seorang KPRS atau Komisi Pelayanan kategorial BIPRA arah sinode. Nah, atau memang betul-betul dia mau memberi diri dalam melayani Tuhan. Nah, ini yang benar-benar akan diuji. Nah, untuk itu marilah pada saat ini kita melandaskan pelayanan kita di dalam dasar Alkitab. Ya, kita melayani Tuhan landasannya Alkitab dan bukan landasan apalagi landasan politik ya. Wah, berbahaya sekali. Nah, kalau kita kita mau masuk dalam pelayanan arah sinode dan berlandaskan politik. Nah, dengan pola pikir mungkin kalau kita masuk dalam komisi sinode, wah, itu akan membantu saya untuk masuk dalam kontestasi politik. Nah, itu sudah salah kalau motivasinya seperti itu. Tapi kalau motivasinya murni mau melayani Tuhan, pasti Tuhan akan tuntun, ya. Dan sekali lagi, kalaupun tidak terpilih, maka sebetulnya Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Dan kita mau melakukan pelayanan di mana saja, kapanpun, tanpa memilih kita ada di posisi mana. Ya, nah, sekali lagi itu kita akan diuji. Nah, mungkin itu sekian saja video ini, tidak usah panjang-panjang, dan semoga besok ya, ini tanggal 24 Maret malam hari jam 10 lewat, saya mendoakan buat khususnya ya buat Kak Jone, Kak Mika yang nantinya memang menentukan posisi pada saat ini sebagai ketua. Sekali lagi saya doakan biarlah visi dan misi pelayanan Remaja Gemim, yaitu Remaja bagi Kristus, terus dipegang teguh. Kalaupun terpilih, tetap melakukan tugas panggilannya, dan kalaupun tidak, tetap bersyukur dan selalu menjadi pembina remaja, karena pembina remaja itu bukan periode, tapi selama orang hidup. Dan juga kakak-kakak yang lain yang masuk nominasi. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi teman-teman yang suka video seperti ini, jangan lupa ya like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video yang lain.